Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Cahyani dengan NIM 1907211000172. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan saya, yaitu yang berjudul Lenjongan Eco. Nah, adapun yang melatar belakangi saya mengambil bisnis plan ini yaitu karena makanan tradisional adalah salah satu makanan yang mungkin saat ini sudah jarang kita temui. Keberadaannya yang sudah jarang menjadikan warga milenial saat ini kurang mengetahui adanya makanan tradisional. Nah, makanan tradisional sangat beragam jenisnya, mulai dari makanan berat, makanan ringan, hingga camilan. Makanan tradisional biasanya kita jumpai di pasar-pasar tradisional. Salah satunya itu adalah lenjongan. Nah, lenjongan sendiri itu adalah makanan tradisional khas dari Solo. Nah, isi dari lenjongan yaitu getuk, klepon, cenil, tiwul, ketan hitam, gerontol, jadah, blondo, wajik, dan jenang. Nah, bisnis yang akan dijalankan itu adalah bisnis dengan mengangkat tema tradisional food. Nah, memperkenalkan makanan tradisional kepada masyarakat milenial, dan tentunya makanan ini akan dimodifikasi dengan tampilan yang tentunya menarik para konsumen untuk menikmati makanan ini. Nah, baik, yang selanjutnya itu adalah mengenai gambaran umum bisnis. Yang pertama itu adalah produk, di mana ada informasi usaha, yaitu usaha ini bernama Lenjongan Eco. Nah, bidang usahanya adalah bidang usaha kuliner dan produknya adalah lenjongan khas Solo. Nah, selanjutnya adalah proses produksi, di mana proses produksi pembuatan lenjongan terdiri dari beberapa isian, yaitu getuk, klepon, cenil, tiwul, ketan hitam dan putih, gerontol, jadah, blondo, wajik, jenang, dan sawut. Nah, dalam proses produksi itu ada dua langkah. Yang pertama adalah pengolahan dan yang kedua adalah penyajian, di mana dalam pengolahan yaitu terdapat macam-macam isian yang sudah mempunyai yang sudah ada langkah-langkah pembuatannya. Nah, yang selanjutnya itu adalah mengenai penyajian dari lenjongan itu sendiri. Nah, penyajiannya adalah campurkan semua bahan matang ke dalam satu wadah, kemudian beri siraman kuah gula aren yang kental dan parutan kelapa. Nah, selanjutnya adalah pemasaran. Yang pertama, gambaran umum pasar, di mana ada segmentasi pasar. Terdapat beberapa segmentasi pasar berdasarkan jenis konsumen dari karakteristik dan permintaan pasar yang dikelompokkan menjadi beberapa kriteria. Yang pertama adalah geographic segmentation. Nah, konsumen yang akan menjadi target pemasaran dan penjualan dari produk Lenjongan Eco berdasarkan dari segmentasi geografisnya, yaitu konsumen yang berasal dari berbagai wilayah, terutama di kota tempat bisnis dijalankan, yaitu di Kota Ngawi, dan beberapa konsumen dari kota lain yang berdekatan dengan lokasi usaha. Nah, yang selanjutnya adalah demographic segmentation. Berdasarkan segmentasi demografinya, konsumen yang akan menjadi target merupakan konsumen dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah dan menengah ke atas. Nah, yang selanjutnya adalah psikografi segmentation. Nah, konsumen yang menjadi sasaran dalam penjualan produk Lenjongan Eco adalah orang yang menyukai camilan dan tentunya suka mencari referensi makanan baru. Nah, tentunya makan tradisional yang masih terkenal hingga saat ini. Selanjutnya adalah ada target pasar. Pasar yang menjadi target pemasaran produk dari Lenjongan Eco yaitu masyarakat umum dengan target utamanya para keluarga. Nah, yang ketiga adalah positioning. Lenjongan Eco memposisikan diri sebagai sebuah usaha yang menyediakan produk berupa makanan zaman dahulu yang masih terkenal hingga saat ini. Nah, selanjutnya adalah strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran yang digunakan adalah bauran pemasaran yang dikenal dengan istilah 4P. Yang pertama adalah produk. Nah, dalam hal ini produk yang ditawarkan kepada konsumen adalah makanan tradisional yang banyak dijumpai di pasar-pasar tradisional. Makanan ini biasa disebut dengan istilah lenjongan. Nah, selanjutnya adalah price. Untuk lenjongan sendiri dibanderol dengan harga 7.000 per porsi. Dengan harga 7.000 sudah kita sudah bisa menikmati semua isian yang ada di dalamnya. Nah, yang ketiga adalah promosi. Nah, promosi yang dilakukan akan lebih memfokuskan promosi melalui media sosial seperti membuat akun Instagram, kemudian membuat postingan dan memberikan promo pada awal pembukaan outlet. Nah, yang keempat adalah price. Untuk outlet Lenjongan Eco beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 12, Ngawi, Jawa Timur. Nah, yang selanjutnya adalah sumber daya manusia.
Sumber daya manusia yang dibutuhkan Lenjongan Eco adalah sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keinginan yang kuat dalam bekerja, mempunyai intelektualitas dan loyalitas yang tinggi sehingga mampu membaca situasi perusahaan dan membawanya ke arah yang lebih maju. Nah, yang selanjutnya adalah keuangan. Nah, mengelola keuangan suatu usaha bukan hanya dilakukan oleh usaha yang besar saja, tetapi usaha kecil dan menengah juga harus melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar. Adapun perhitungan keuangan yang pertama adalah anggaran biaya, di mana pada anggaran biaya itu ada jenis pengeluaran yaitu peralatan penunjang, bahan habis pakai, dan perjalanan, di mana dengan total itu 11.250. Nah, selanjutnya adalah analisis keuangan biaya tetap. Yang pertama itu adalah biaya tetapnya biaya tetap itu adalah biaya usaha untuk produk Lenjongan Eco, di mana biaya usahanya adalah 800.000 per tahun. Nah, biaya penyusutan itu adalah 100.000. Nah, untuk menghitung biaya tetap, yaitu biaya usaha ditambah biaya penyusutan menghasilkan 76.000 per bulan. Nah, yang selanjutnya adalah biaya tidak tetap. Nah, dapat dilihat pada tabel bahwa biaya bahan baku untuk 1 bulan jika terjual 400 porsi, nah di mana total per porsinya itu dibanderol dengan 4.810 dikali 400, nah mendapatkan 1.924, dimana untuk mencari harga pokok penjualan itu menggunakan rumus biaya produksi atau TC dibagi dengan total produksi, dimana menghasilkan 5.100. Nah, untuk harga jual Lenjongan sendiri itu adalah 7.000 per porsi. Nah, untuk menganalisis keuangan bahwa keuntungan per tahun itu diperoleh dengan 9.120. Nah, yang selanjutnya adalah payback period, yaitu untuk mengetahui modal kembali, yaitu dengan rumus investasi awal dibagi dengan keuntungan, di mana menghasilkan 1,2, yaitu artinya dalam waktu kurang lebih 1,2 bulan usaha ini telah kembali normal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.